Hai sahabat-sahabat tanpa jeda, selamat datang di edisi pertama Narasi Cerita Sahabat, di mana kami mengumpulkan dan menarasikan karangan-karangan luar biasa dari sahabat komunitas tanpa jeda. Cerita hari ini akan membawa teman-teman melalui keseruan, kesedihan, kelucuan, serta perjuangan dari teman-teman penulis dalam perjalanan mereka menjalin hubungan romansa. Selamat menikmati. Tapi sebelumnya, klik like dan subscribe untuk mengikuti keseruan-keseruan dari komunitas tanpa jeda lainnya. Di bawah hujan yang sama, oleh Agustina Eka Rahayu. Gerimis turun seperti doa yang tak sempat diucap oleh suara. Ia menyentuh wajahku pelan, lalu meluncur ke dagu, dingin dan diam-diam menyusup ke hati. Di bawah payung merah yang warnanya sudah pudar, aku berjalan bersamanya. Malam merapat, hujan menebal, dan kota berubah menjadi ruang sunyi yang hanya kami berdua isi dengan langkah tertatih. Tujuan kami sederhana, membeli sebungkus mie instan, bukan untuk kenyang, hanya untuk menahan lapar. Payung merah itu kami pegang bersama, seolah jika salah satu kami melepaskannya, bukan hanya hujan yang turun, tetapi juga keberanian untuk bertahan. Tangannya menggenggam gagang payung dengan hati-hati. Tanganku meraba lengannya, memastikan diri tetap berada di sisinya. Kami berdua adalah penyandang tunanetra. Biasanya kami berjalan menggunakan tongkat, tapi malam itu kami merasa sehafal jalan. Rute itu adalah jalur keseharian kami, jalur yang begitu kami yakini seperti hafalan dalam doa. Mas, benar lewat sini emang? Tanyaku pelan. Iya Hus, jawabnya yakin, meski keyakinan itu terasa dipaksakan. Dikit lagi belok, tokonya dekat. Aku mengangguk. Hujan turun makin deras, seolah ingin menggugurkan semangat kami satu persatu. Bau tanah basah bercampur air selokan menyeruak, memberi pertanda yang tak sempat kami pahami. Langkah kami melambat, namun lapar membuat kami terus maju. Sampai tiba-tiba tanah yang ada di bawah kakiku menghilang. Kakiku terpeleset, tubuhku miring. Dunia terasa jatuh. Air dingin menyergap, memeluk kakiku tanpa izin. Mas, panggilku. Namun belum sempat ia menarikku, tubuh kami sudah tercebur bersama. Selokan menelan kami, dingin, basah, dan gelap. Payung merah itu terlepas dari genggaman, hanyut perlahan, seperti harapan yang tak sempat kami jaga. Kami terdiam. Hujan pun menjadi suara paling keras. Ia tertawa kecil, tawa yang patah. Maaf, aku salah jalan. Aku tak langsung menjawab. Air mata dan hujan bercampur di wajahku. Aku meraba wajahnya, memastikan dirinya masih di sana, masih bersamaku. Kita basah, kataku lirih. Iya, jawabnya. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku mengangguk. Lalu kalimat itu keluar begitu saja, seolah luka yang akhirnya berbicara. Mas, kenapa hidup kita gini ya? Ia terdiam lama. Nafasnya berat, seolah sedang memikul seluruh dunia sendirian. Kita lagi diuji. Ia akhirnya berkata, aku juga minta maaf
belum bisa jadi suami yang bisa bikin kamu tenang. Aku menggenggam tangannya erat dan membalas, aku gak minta apa-apa. Aku cuma capek hidup sesempit ini. Ia memelukku di tengah selokan, di bawah hujan yang tak punya belas kasih. Pelukannya hangat, kontras dengan dingin sekitar yang begitu menggigit. Sabar ya Hus, suatu hari nanti kita akan tertawa mengingat malam ini, dan kita akan makan tanpa perlu takut besok. Namaku Husna. Aku menikah dengannya pada Januari 2025. 1 tahun rumah tangga kami berjalan, dipenuhi tawa kecil, doa panjang, serta kekurangan yang sering kami sembunyikan di balik senyuman. Namun malam itu adalah luka yang paling menusuk. Saat hujan turun bersamaan dengan kesadaran bahwa kami benar-benar tidak punya apa-apa, kami bangkit perlahan, meninggalkan selokan yang basah oleh tubuh dan air mata. Langkah kami kembali menyusuri jalan, mencari toko yang katanya tak jauh. Namun harapan kembali ditutup. Toko itu gelap, pintunya terkunci, lampunya mati, seolah malam sedang mengajarkan arti pulang dengan tangan kosong. Udah tutup, katanya pelan. Aku tak menjawab. Kami berjalan pulang. Hujan setia menemani. Payung merah telah hilang, namun tangan kami tetap saling menggenggam erat, seakan-akan itulah satu-satunya cahaya. Di rumah aku duduk terdiam. Tangisku pecah tanpa suara. Aku memegang wajahku sendiri, merasa kesal di hadapan hidup. Ia berdiri di sampingku, lalu berlutut. Nangislah, aku di sini, katanya lembut. Dalam isak yang patah-patah, aku berdoa, ya Allah, jangan kau uji kami seperti ini lagi. Cukupkanlah kebutuhan kami, kuatkanlah cinta kami meski dalam kekurangan. Malam itu kami tidur tanpa makan. Namun di antara dingin dan lapar, aku tahu satu hal. Cinta kami tidaklah mewah, tapi setia. Kami mungkin kehilangan payung merah, tetapi kami masih berjalan di bawah hujan yang sama, bersama. Membeku oleh Zizi. Mendung bergulung membawa segalanya. Kecewa, marah, benci, perasaan-perasaan itu kubiarkan terbawa bersama angin. Sekarang aku membeku. Selain akibat hujan deras yang mengguyur, hatiku pun telah mati rasa. Semua tersapu oleh tangisan langit ini. Dulu mungkin ada cinta. Dulu mungkin aku sangat candu padamu. Mungkin dulu kau pusat dunia. Dulu mungkin ada kita. Namun kini kita tak ada lagi. Kau dan aku harus menjadi asing satu sama lain. Sekarang aku membeku. Hangat dirimu telah lenyap. Aku sendirian dan membatu. Ya, mesti demikian. Karena dulu aku keras kepala. Aku terus mempertahankan ilusi yang bukan nyata. Cinta tidak sekedar membutakanku. Cinta membuatku hilang akal. Orang-orang bilang aku terobsesi padamu. Tidak, aku hanya mencintaimu hingga terasa amat sangat perih. Kau bukan hanya separuh jiwaku, kaulah jiwaku. Tapi kita nggak bisa terus bersama, Ren. Ucapmu berkali-kali lewat bahasa isyarat. Aku menggeleng tak peduli.
Aku cinta mati padamu, Aswita Mentari. Aku terus meyakinkan, tak mempedulikan perbedaan. Kau menghela napas setelah melihat gerak bibirku. Persetan jika kau gadis tuli. Toh aku juga bukan lelaki yang sempurna. Tangan kananku diamputasi waktu ku masih kecil akibat terlindas mobil di usiaku 7 tahun. Di tengah ku mengayuh sepeda ke sekolah, aku ditabrak dari belakang oleh mobil. Lantas melindas tanganku hingga remuk. Itu pula yang membuatku sedikit kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, karena hanya tangan kiri yang kuandalkan. Tapi tak masalah sedikit pun, cinta tetap cinta. Pun gerak bibir masih bisa terbaca. Berarti tidak ada kendala dalam percakapan kita. Bukan cuma keterbatasan aja, Reno, tapi hal mendasar kayak keyakinan aja kita udah beda. Ucapmu malam itu ketika aku jemput kau dari gereja. Jika sudah membahas hal ini, rasanya aku ingin marah aja sama Tuhan. Konon, ia katanya menyayangi seluruh makhluknya. Namun, tapi kenapa ia buat perbedaan antar keyakinan? Atau kenapa ia buat aku jatuh cinta kepada gadis ini? Gadis yang meyakini sesuatu yang tak sama dengan yang kuyakini. Namun, aku tak gentar. Cintaku terlalu dalam pada Aswita Mentari. Aku yakin kita akan terus bersama sampai maut memisahkan, kataku padamu sambil menggenggam tanganmu. Sebulan setelah kejadian itu, aku datang melamarmu. Aku tahu kemungkinan orang tuamu menolak pasti tinggi. Tak apa, asalkan ayah dan bunda bisa kuyakinkan untuk menemaniku. Alangkah terkejut orang tuamu ketika mereka akhirnya bertemu ayah dan bundaku. Bahkan ibumu sampai meneteskan air mata, membuat kami mendapatkan jawaban akhirnya semenit kemudian setelah kau berhasilkan tenangkan ibumu. Kami mengenal kalian, tapi mungkin bapak dan ibu tidak ingat dengan kami, ucap ayahmu. Kami sangat mengenal Nak Reno, karena istri saya yang menyebabkan tangan Nak Reno harus diamputasi 18 tahun lalu. Mendengar tutur dari ayahmu, kedua orang tuaku sontak tersulut emosi. Ya, mungkin mereka sudah memaafkan penabrak dari putra kesayangan mereka itu, tapi tentunya tidak sudi jika harus menerima menantu dari sang penabrak. Gagal sudah lamaran kita di malam itu, namun aku tak menyerah. Persetan jika ibumu yang membuatku harus punya satu tangan, cintaku tak akan goyah. Hingga pagi tadi, ketika kau kabarkan padaku dirimu pekan depan akan menikah. Pemuda yang juga tuli itu melamarmu dan langsung diterima. Pemberkatannya pekan depan di gereja yang biasa aku ibadah. Kalau kamu sempat, datanglah. Isi pesan singkatmu yang kubaca setelah aku sarapan. Hancurlah segalanya, karena telah kau temukan orang yang benar-benar sesuai denganmu. Tak ada perbedaan besar yang menjadi tembok penghalang bagi kalian. Lantas, aku di sini sendiri, terguyur derasnya hujan, di taman tempat kita biasa bersenda gurau. Sekarang aku membeku, sebab kehangatanmu telah kau beri ke orang lain. Hujan oleh Karisma Ashifa.
Meski di luar hujan sangat deras, roda mobil terus melaju. Kilat dan petir saling bersahutan, menambah gelisahnya hati. Ia duduk diam di kursi penumpang. Tak ia hiraukan orang yang mengemudi di sampingnya. Nasid Hijaz kali ini tak mampu menghangatkan hatinya. Ia tetap bertahan dengan perasaan yang semakin tak menentu. Takut, khawatir, kecewa, dan marah karena merasa tidak dianggap. Kak, kenapa kakak gak cerita sama aku soal keadaanku sebenarnya? Ujar Dian yang ternyata tidak pandai menahan sabarnya. Saya harus bilang gimana kalau udah ibu dan ayah yang meminta untuk merahasiakan semua ini? Saya pikir Dian akan tahu dari mereka. Mohon maafin saya. Bukan niat saya nyembunyiin ini semua dari kamu. Ya, tapi jadi orang buta itu apa enaknya? Aku tidak akan lagi bisa beraktivitas kayak kemarin-kemarin. Hidupku juga akan gelap, segelap pandanganku. Kakak gak akan mungkin ngerasain itu, karena bukan kakak yang ngalaminnya. Saya tahu seperti apa perasaan kamu sekarang. Kamu gak akan hancur. Masa depan yang cerah juga masih akan tetap menantimu. Percayalah sama saya akan tetap bersamamu meskipun duniamu gelap. Namun kata-kata itu belum mampu masuk ke dalam hatiku. Vonis dokter yang mengatakan bahwa aku akan mengalami kebutaan permanen benar-benar membuatku hancur dan putus asa. Kita udah sampai rumah sakit. Hapus air matamu. Jangan sampai ayah dan bunda melihat kamu sedang menangis bersama saya. Tenang, saya dan kawan-kawan medis akan tetap berusaha untuk nyembuhin kamu. Tapi hasilnya tetap Allah yang memutuskan. Langit masih menurunkan airnya. Seakan alam pun tahu betapa hancurnya perasaanku. Ayo, kita turun. Pegang tangan saya. Pelan-pelan saja. Semua akan aman. Langkah demi langkah terasa sangat panjang. Lorong rumah sakit menakutkan. Lampu yang tergantung seperti bintang-bintang yang makin lama makin redup. Dinding putih pun terlihat kusam. Orang berlarian tak terlihat jelas. Petunjuk arah kini tak mampu lagi kubaca. Dan dalam hitungan hari, hidup yang tadinya berwarna musnah. Tinggallah kegelapan yang nyata. Orang yang paling sayang, yang perginya paling lama, oleh Sheila Aulia. Arga tak pernah mengira bahwa orang yang paling ia sayang justru akan menjadi orang yang paling lama meninggalkan bekas dalam hidupnya. Dari semua kehilangan yang pernah ia alami, kepergian Laras adalah satu-satunya yang membuat waktu terasa berhenti berjalan hanya untuknya. Sementara dunia terus melaju tanpa peduli. Laras adalah rumah bagi Arga, bukan rumah dengan dinding dan atap, namun tempat paling aman untuk pulang. Saat Arga lelah, Laraslah yang pertama mendengar keluhnya. Saat Arga gagal, Laras pula lah yang paling keras percaya padanya. Tak sehari pun Arga lalui tanpa menyebut nama Laras.
bahkan sebelum mereka resmi bersama. Mereka mencintai dengan cara sederhana, tidak banyak kata manis, tidak sering pamer kebahagiaan. Namun Arga tahu betul Laras mencintainya. Mulai dari caranya menyiapkan makan, caranya mendengar tanpa menghakimi, dan dari caranya menggenggam tangan Arga, seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Ketika Laras sakit, Arga menyangkal segalanya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah fase buruk yang akan berlalu. Ia tersenyum di depan Laras, menjemunyikan ketakutan di balik bahunya. Tiap malam, Arga berdoa, bukan untuk kebahagiaannya sendiri, tapi untuk satu hal, jangan ambil dia. Namun Tuhan tetap diam. Hari-hari di rumah sakit menjadi saksi akan kerasnya Arga belajar takut kehilangan. Ia menghafal suara nafasnya, cara matanya berkedip ketika menahan sakit, serta senyumnya yang semakin hari semakin rapuh. Arga duduk berjam-jam hanya untuk memastikan Laras tidak sendirian. Meski sebenarnya ialah yang paling takut ditinggal. Suatu malam, Laras berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Kalau nanti aku gak bangun, jangan marah sama Tuhan ya." Menahan tangis, Arga membalas, "Kamu harus bangun, aku belum siap." Laras tersenyum kecil, "Aku juga belum siap ninggalin kamu." Kalimat itu menjadi luka paling dalam. Laras pergi di pagi yang terlalu sunyi. Tidak ada petir, tidak ada hujan. Hanya detak jantung yang berhenti di monitor. Dan tanpa suara, dunia Arga pun runtuh. Tak menjerit, ia hanya memegang tangan Laras yang sudah dingin, berharap kehangatan itu kembali seperti sebelumnya. Sejak hari itu, Arga hidup dengan tubuh, tapi jiwanya tertinggal di ruang rumah sakit. Ia pulang ke rumah yang masih penuh dengan barang Laras. Sikat gigi Laras masih di kamar mandi. Bantal Laras masih menyimpan aroma rambutnya. Arga tidak sanggup memindahkan apapun. Ia takut jika satu saja barang hilang, Laras akan semakin jauh. Tiap malam, Arga tidur di sisi ranjang yang kosong, memeluk baju Laras sambil berbisik, "Aku di sini, jangan takut." Padahal yang takut adalah dirinya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa arah. Arga lupa cara tertawa tanpa merasa bersalah. Bagi Arga, merasa bahagia sama saja mengkhianati Laras. Ia menolak bertemu orang baru, menolak saran untuk melanjutkan hidup. Karena baginya, hidup sudah berhenti di momen Laras pergi. Orang-orang berkata, Laras pasti ingin Arga bahagia. Tapi tak mereka pahami bahwa bahagia tanpa Laras terasa seperti hukuman. Pada ulang tahun Laras, Arga datang ke makamnya, membawa kue kecil. Ia menyalakan lilin meski angin terus mematikannya. "Aku masih ingat semuanya," katanya sambil tersenyum pahit. "Cara kamu marah, cara kamu ketawa, cara kamu bilang semua akan baik-baik saja." Tangannya gemetar saat menyentuh nisan itu. "Aku belum bisa bahagia lagi, belum bisa jatuh cinta.
Maaf ya. Angin berhembus pelan. Tidak ada jawaban. Malam itu, Arga membuka ponsel lama Laras yang belum pernah ia matikan. Ia membaca pesan terakhir yang Laras kirim tepat sebelum kondisinya memburuk. Kalau nanti aku pergi, jangan hapus aku dari hidupmu ya. Cukup simpan di tempat yang aman aja. Air mata Arga jatuh tanpa suara. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Laras memang pergi, namun cintanya tetap tinggal. Dan itulah yang membuat Arga tidak bisa move on. Arga akhirnya mengerti, kehilangan bukan tentang melupakan, namun tentang hidup dengan separuh hati yang kosong. Dan tetap bangun tiap paginya, meski tak ada lagi alasan. Arga masih mencintai Laras. Mungkin ia akan terus mencintainya. Dan mungkin dia tidak akan benar-benar sembuh. Karena orang yang paling sayang ketika pergi tidak hanya pergi membawa dirinya, tapi juga sebagian hidup yang tak akan pernah kembali.